adanya lembaga-lembaga negara ini kira-kira punya dampak nggak terhadap efektivitas atau kinerja? Jangan-jangan memang nggak ada dampaknya gitu. Jadi ada asumsi yang mengatakan sebagian orang bahwa lembaga-lembaga negara itu hanya untuk mengakomodir tim sukses, relawan, atau yang selama ini tidak terakomodir di kementerian. Dalam politik ya itu bicara apa dapat apa gitu, nggak ada yang makan siang gratis gitu. Hello, welcome to channel Pangi Sharwi Caniago Fox Pol Center. Kembali lagi di channel yang bikin habis. Kita bahas hari ini ada bahwa Presiden akan membubarkan lembaga-lembaga negara yang dianggap tidak penting. Saya sendiri memang sepakat. Kalau teman-teman gimana, bahwa perlu nggak lembaga negara dibubarkan atau tetap dipertahankan? Tapi bisa saja bagi yang sedang menjabat di pos-pos di lembaga negara tentu mereka resisten, menolak dong, karena itu hilang lapak atau ya posisi mereka lah gitu. Jadi saya sendiri, untuk apa sih lembaga negara pertama? Karena kalau kita membuat lembaga negara baru pasti ada konsekuensi logis, yaitu APBN kita disedot ya, kemudian disedot habis untuk menggaji mereka. Ya, pertanyaan kedua guys, apakah adanya lembaga-lembaga negara ini kira-kira punya dampak nggak terhadap efektivitas atau kinerja, atau punya impact nggak terhadap ekonomi atau rakyat secara langsung? Jangan-jangan memang nggak ada dampaknya gitu. Apalagi ada asumsi yang mengatakan sebagian orang bahwa asbabun nuzul lahirnya lembaga-lembaga negara itu hanya untuk mengakomodir yang namanya tim sukses, relawan, atau yang selama ini tidak terakomodir di kementerian. Apalagi posisi menteri itu sangat terbatas sekali gitu, sehingga dibuatlah coupling atau lapak baru, pos baru yang namanya lembaga-lembaga negara untuk sebagai terminalnya mereka lah gitu. Ucapan terima kasih tidak hanya sekedar thank you gitu. Mereka sudah berjuang untuk presiden terpilih. Dalam politik ya itu bicara apa dapat apa gitu, nggak ada yang siang gratis gitu. Nah, kalau yang kedua adalah memang basis atau dasar pijakan mendirikan lembaga dengan hasil riset betul-betul ini dibutuhkan dan tidak ada motif politiknya, power sharing, tapi betul-betul murni soal kinerja untuk memberikan dampak yang terbaik kepada masyarakat. Kalau di awal-awal sudah punya kajian begitu, tentu tidak akan ada keinginan untuk membubarkan lembaga ini kembali gitu, karena sudah melalui riset yang panjang gitu. Setahu saya Pak Jokowi selama beliau menjabat sebagai presiden, beliau juga sudah pernah mendirikan lembaga-lembaga negara. Misalnya ada 9 lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Pertama ada di era beliau ya, Badan Keamanan Laut 2014, Kantor Staf Presiden KSP 2015, Badan Restorasi Gambut 2016, kemudian Komite Ekonomi dan Industri Nasional 2016, Satgas Cyber Pungli 2016, kemudian Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2016, kemudian Komite Nasional Keuangan Syariah 2016, UKP Pembinaan Ideologi Pancasila 2017, kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara 2017. Ini lembaga-lembaga yang pernah didirikan oleh presiden. Dan sekarang, ya menurut saya juga kalau memang tidak punya impact secara langsung pada ekonomi atau masyarakat, ya bubarin aja. Karena memang presiden itu punya hak prerogatif presidensial, presiden yang sangat kuat. Beliau bisa mendirikan atau membuat lembaga, bisa juga membubarkan. Beliau yang mengawali, beliau yang mengakhiri. Karena beliau sistem presidensial itu ya tergantung presiden, mau otak-atik gimana ya tergantung presiden. Cuma efektif atau tidak, efisien atau tidak itu kan soal lain gitu. Menurut teman-teman gimana ya kira-kira kalau misalnya sudah ada kementerian, apakah perlu ada lembaga negara? Kalau begini nanti kan kementerian kita nggak ada pekerjaan guys, betul nggak? Ya gimana ada pekerjaan, semua ada lembaga negaranya gitu. Mestinya kan ya kerja-kerja lembaga negara itu kalau di take off diberikan kepada kementerian, nah, sebetulnya nggak perlu ada lembaga negara, biar aja kementerian yang kerja. Kementerian banyak yang bisa diberdayakan supaya
bernegara dengan paket hemat. Ingat apa yang dikatakan Presiden, dia pernah bilang ikat pinggang, jadi tidak boleh royal, boros dalam penggunaan APBN, jadi harus efektif, efisien. Jadi ini mestinya Pak Jokowinya, Presidennya itu konsisten juga untuk menggunakan paket hemat, ikat pinggang, dan bubarkan lembaga-lembaga negara yang memboroskan APBN kita, yang menyedot APBN kita cukup besar, supaya program itu tepat sasaran. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oke guys.